Tapi realitas itu gak pernah pakai gimmick. Ingat, realitas itu kering, garing, gak seru. Realitas itu biasa-biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti buka dulu ya, izin anak-anakku, Bapak Ibu guru. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Tuh ya, jadi deg-degan ya. Jadi Bu Yanti nih yang deg-degannya. Oke, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku, alhamdulillah kesempatan hari ini, alhamdulillah setelah berapa tahun untuk siswa kelas 12 kita menunggu Pak Guru Gembul hadir. Ya, dari kalian kelas 10 ya, Bu Yanti sudah sempat eh, membicarakan kita akan coba belajar bersama Guru Gembul. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa langsung ketemu dengan Guru Gembul, tidak di YouTube lagi. Jadi sesuai dengan temanya, kita akan belajar cara belajar sejarah. Mudah-mudahan banyak hal tentang sejarah yang ingin kita tahu, tidak cukup dari apa yang kita tahu, tapi terus belajar. Langsung saja ke Guru Gembul atau masih perlu Bu Yanti ngomong? Langsung ya, oke. Biar lama waktu penjelasannya, kita langsung ya sapa Guru Gembul. Mangga Guru Gembul. Cek. Atau yang ini? Coba yang mana yang enak? Oh, yang saya apa yang enak? Punten. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang merasa bahwa pelajaran sejarah itu adalah pelajaran yang membosankan? Bu, silahkan ditandai sekarang, Bu. Minus. Jadi kita akan mulai tentang kenapa kita harus belajar sejarah dan kenapa pelajaran sejarah itu seru. Tapi sebelum kita belajar sejarah, saya akan sampaikan sebuah kisah yang semoga ini inspiratif. Dan semoga setelah mendengar cerita ini ada beberapa di antara kalian semua yang merasa terharu, terenyuh, dan nangis. Insya Allah lah di sini. Kita mulai dari cerita ini kisahnya. Tolong diperhatikan baik-baik karena ini ada kisah yang sangat seru. Jadi di Inggris itu ada sebuah perempatan jalan dan di perempatan jalan itu ada satu gedung di situ 4 lantai, tapi yang dipakai itu hanya 1 lantai. Lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu tidak digunakan sama sekali. Yang jadi alasannya itu adalah karena di lantai 2 itu ada indikasi ada sesuatu kegiatan supranatural yang sangat berbahaya. Sehingga pemilik gedung itu mengorbankan aset di lantai 2, lantai 3, lantai 4 agar tidak dikunjungi karena demi untuk mencegah orang-orang yang akan masuk ke sana. Karena siapapun yang masuk ke sana itu biasanya berakhir tragis. Nah, tapi suatu kali gedung yang dimaksud itu yang alamatnya adalah di Jalan Berkeley Square itu malam-malam itu direnovasi. Gedungnya itu direnovasi sehingga pintu untuk menuju lantai kedua itu dibuka. Nah, tepat pada saat itu juga ada satu kejadian yang agak kebetulan yang aneh gitu. Jadi ceritanya di sana itu kan dekat pelabuhan.
dekat sungai, dekat muara sungai, dekat pelabuhan. Nah, di sana itu ada dua orang pelaut dari Amerika Serikat yang datang ke sana dalam kondisi beres dugem. Jam 11 malam, 11.30 malam sekitar. Jadi mereka itu lewat di jalan itu dalam kondisi sempoyongan. Dua orang. Dua orang itu, kemudian ketika pas sampai di sana, kebetulan hujan. Dan karena hujan, maka terpaksa dua orang itu harus menepi dan berteduh di gedung yang tadi itu. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak tahu bahwa gedung itu diisukan angker, sehingga mereka santuy aja di bawah sana. Mereka sempat ditegur sama satpam, "Woi, jangan kalian lagi apa di sini?" "Enggak, kita mah lagi mabok." "Yaudah, tapi jangan naik ke lantai 2 ya." "Siap, bos." Mabok duaan, berteduh karena hujan. Awalnya cuman berteduh, tapi gara-gara mabok, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk. Cari tempat yang bisa mereka gunakan untuk tidur. Mereka cari lantai 1. Lantai 1 tidak ada yang bisa digunakan untuk tidur karena penuh dengan material bangunan, kan lagi direnovasi. Jadi mereka nekat naik ke lantai 2. Ketika akhirnya mereka masuk ke lantai 2, tek 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 tek. Di sana di lantai 2 itu seperti hotel. Ada satu koridor seperti ini kurang lebih lurus jauh ke depan, kanan kirinya kamar. 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya. Malam-malam hujan, ada petirnya. Mereka mulai datang, pintu pertama ceklek 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 dikunci. "Kuy, lu cari belah sana, gua belah sini." Ceklek ceklek dikunci, ceklek. Sampai akhirnya satu waktu mereka menemukan satu kamar yang pintunya dibuka. Masuk. "Woi, kuy, ada jalan." Akhirnya masuk mereka berdua. Mereka merasakan bahwa di situ kursinya empuk. Mereka merasakan bahwa di sana kasurnya juga empuk. Ada 2 kamar di dalam situ, satu ruang tamu terbuka, yang satunya lagi untuk masuk ke situ ada pintu lagi, di situ ada kamar, ada dapur dan ada kamar mandi. Seperti hotel. Jadi mereka mulai duduk di situ, mulai berbaring di situ, dan pas jam 12, satpam yang di bawah sana itu mendengar jeritan. Hei, belum. Kenapa dikeprokin? Belum, ini belum selesai ceritanya, ngapain dikeprokin juga. Saya cuman mengilustrasikan kondisi pada waktu itu. Hujan, gelap, ada petir, dan tiba-tiba dari lantai 2 itu tepat jam 12 ada suara teriakan. Jangan kaget. Mau kaget lagi? Tenang, masih ada cadangan. Nah, tapi akhirnya terjadi pergumulan di situ, teriakan, apa segala rupa, dan si satpam yang di bawah mau naik ke atas tapi berhenti sampai tangga karena dia tahu bahwa ada kegiatan supranatural yang sangat berbahaya di sana, sehingga dia memutuskan untuk pas mau naik tangga berhenti. Ya, gak apa-apalah mati daripada gue ikut mati gitu. Jadi dia tunggu di bawah sampai akhirnya jam 5 pagi dia baru telepon polisi, polisi datang. Wih 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 wih. Wih. Jam 5, jam setengah 6 polisi datang, tapi polisi mau naik berhenti juga. Karena mereka takut juga. Ada kegiatan yang mengerikan di sana. Dan mereka semua tahu karena yang angker. Makanya mereka sampai matahari terbit, dan ketika matahari terbit mereka baru langsung datang ke sana, dan mereka akhirnya menemukan 2 mayat manusia yang mabok tadi, para pelaut dari Amerika Serikat. Ini akhirnya beritanya viral di mana-mana. Pada waktu itu belum ada internet, tapi koran-koran, media, radio, dan sebagainya memberitakannya. Ini kejadian sebenarnya kejadian apa? Dan apa sesungguhnya yang terjadi di sana? Apakah di sana ada monster yang bisa membunuh manusia? Atau ada binatang? Atau ada pembunuh berantai di sana? Kalau pembunuh berantai siapa?
Dan bagaimana dia bisa bertahan hidup tanpa diketahui oleh orang lain selama ini. Dan kenapa dia hanya ada di lantai 2? Ada begitu banyak kebingungan yang ada di sana. Sampai akhirnya, 1 bulan kemudian, ketika berita itu sudah mulai surut, datanglah 2 orang koboi dari Amerika Serikat. Mereka katakan, orang-orang Inggris itu adalah orang-orang yang pengecut dan suka sama mistik. Kami datang ke sini untuk membuktikan bahwa apa yang terjadi di lantai 2 di gedung Berkeley Square ini bukan sesuatu yang sangat mengerikan. Kami akan pecahkan misterinya. Jadi datang malam-malam jam setengah 12. Datang malam-malam dengan kameramennya. Datang ke Mang Satpamnya. Mang Satpam. Si Mang Satpamnya pada waktu itu lagi main, belum ada HP, jadi main kalkulator. Jadi, Assalamualaikum, Mang. Saya mau masuk. Gak boleh. Kami mau masuk dong, please. Gak boleh, udah ada kejadian. Si koboi nantang, keluarin pistol. Kami masuk ya. Tapi jangan ke lantai 2. Justru mau ke lantai 2. Ya, MSW lah. Mas siap. Akhirnya, si 2 orang koboi itu yang berencana untuk membongkar rahasia itu, akhirnya dia masuk ke lantai 1, dia buka setiap pintu, celingukan, cari sesuatu, tidak ada apa-apa. Cari ke WC-nya, juga nggak ada apa-apa. Cari di sini, tidak ada apa-apa juga. Dan akhirnya, didatangin lagi sama Satpam. Pak, please lah Pak, ini mah sekali lagi permintaan terakhir saya, jangan naik ke lantai 2. Di situ bahaya. Terus, si Mang Koboi itu bilang, kami bawa shotgun, pistol 44, kaliber 44, ada kameranya, dan asisten saya juga bawa senapan. Oke? MSG. Mas ya goblok. Enggak, saya cuma menirukan dia. Saya mah kalau ngomong sih. Ini mah saya ngikutin dia gitu ya. Oke, naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2. Pas naik ke lantai 2, dikunci kan? Tapi gara-gara mereka itu koboi, mereka pas tahu dikunci, mereka naik ke lantai 3. Cari sesuatu di situ, jangan-jangan ada yang bersembunyi, enggak ada. Naik ke lantai 4, di situ juga enggak ada apa-apa. Mereka balik ke lantai 3, ke lantai 2, dan di situ, oke, di mana-mana tidak ada, berarti memang kejadiannya ada di lantai 2. Kita cari siapa pembunuh sebenarnya. Dia pintunya dikucuk, dobrak. Gak ada siapa-siapa. Kemana-mana dia dobrak satu-satu, sampai akhirnya ada satu pintu yang masih terbuka. Oh, kuy, di sini kejadiannya, kuy. Sini kejadiannya. Akhirnya mereka duduk di situ. Tepat jam 12 malam, teng, teng, teng. 2 orang yang barusan koboi itu mulai duduk di kasur. Mas duduk. Kuy, empuk kuy. Iya. Kok aneh ya di sini? Iya banget, aneh banget. Nah, tiba-tiba ada suara berderak. Krekek, krekek. Pulang yuk. Udah tanggung barusan malu sama yang di bawah. Udah setiap aja di sini. Pistol siapin. Tiba-tiba kabut keluar. Jadi mereka sudah ada di dalam ruangan, tapi pintu dalam terbuka. Ya, ketika pintu dalam kondisi terbuka, jadi mereka melihat kabut lewat. Zzz, kabut putih. Astagfirullah, Allahu la ilaha illallah wa la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia langsung tutup pintu, kunci. Astagfirullahaladzim, pistol disiapin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pokoknya mereka benar-benar ketakutan. Dan akhirnya, ketika itu sudah terjadi, kejadian yang sesuatu yang sangat buruk itu, tiba-tiba ada suara ketrok-ketrok yang aneh di pintu itu. Krek, 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 krek. Dan luar biasanya, walaupun pintu itu sudah dikunci dari dalam, anak kuncinya muter sendiri. Ceklek, ceklek. Dan akhirnya terbuka. Yeah!
Satpam yang ada di bawah lagi-lagi mendengarkan teriakan. Satpam yang di bawah lagi-lagi mendengar suara teriakan dan tembakan pistol berkali-kali. Desing, desing, desing. Wah, dan seterusnya. Dia kan si yang di bawah tuh lagi main kalkulator tadi. Oh ya, antepin aja lah. Udah enggak, udah pasrah aja lah. Udah dibilangin, ya tetap aja dia maksa, ya itu mah urusan itu. Akhirnya kejadian yang sama berulang, jam 5 lapor polisi, polisi masuk ke lantai 2 jam 6. Tetapi jam 6 itu tidak ada yang aneh. Semuanya baik-baik saja. Di koridor luar, di koridor dalam ada satu orang di kamar bagian depan tergeletak tak sadarkan diri, yang di belakangnya pas lihat, jadi pas pintu dibuka, polisi ya, jadi polisi bawa senapan. Astagfirullah. Kuy. Ah. Itu, dinding itu sudah sudah penuh dengan satu yang sangat mengerikan. Bayangin orang di blender terus dipecahin di situ. Jadi ada usus ngait di baling-baling, kaki lepas, mata, udah acak-acakan itu, orang udah hancur banget. Jadi satu orang utuh baik-baik saja, tapi yang satunya lagi itu udah hancur, si koboynya itu udah hancur, udah gak ketol lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu juga nggak diketahui. Dan misteri itu belum terbongkar, tapi ada satu petunjuk. Orang yang di depan itu, yang ternyata yang utuh itu ternyata tidak meninggal, tapi pingsan. Dan ketika bangun, siuman, dia mengalami trauma berat. Pas ditanya apa yang sesungguhnya terjadi di sana, nggak mau, saya nggak mau. Gak mau, saya gak mau cerita itu lagi, please jangan tanya saya lagi itu, gak mau, please, aduh, saya gak mau ke situ lagi, saya tobat ya Allah, Gusti. Dia kondisinya trauma berat pada waktu itu, sampai baru sekitar 2 minggu kemudian dia bisa diwawancara, dan apa yang dikatakannya adalah bahwa di situ memang ada satu makhluk yang tidak diketahui apa itu, tapi yang jelas makhluk itu merayap di lantai. Dia tidak bisa melihat bentuk tubuhnya secara keseluruhan, tetap dia hanya melihat bahwa itu terlalu banyak tentakel. Ada banyak sekali tentakel, banyak sekali lendir, dan ketika itu ditembak, itu gak ngaruh sama sekali. Jadi menyerap peluru gitu. Jadi bukan mental, bukan nahan, tapi menyerap peluru. Dan si makhluk itu lah yang mencengkram temannya, yang si koboi itu, pas di mukanya, dan dia kemudian berusaha lari, tetapi trauma dan keterkejutan membuat dia pingsan di tengah jalan. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya tahu temannya itu meninggal dalam kondisi yang sangat lebih dari tragis. Oke, itu ceritanya. Apa ceritanya seru? Oh ya? Kamu sensitif? Oh, oh ya. Garis birunya 2 berarti ya. Sensitif. Oke, yang barusan saya ceritakan itu adalah sejarah. Itu sejarah. Kalau diceritakan seperti itu, kayaknya seru. Kalau diceritakan dengan cara seperti itu kan, bahkan jump scare-nya 2 kali pun tetap bikin kaget. Kalau dibikin yang ketiga, apakah tetap bikin kaget? Wow. Oh, enggak kaget sekarang. Gini nih, tapi saya mohon maaf bahwa yang barusan dikatakan itu adalah sejarah yang tidak masuk dalam kategori sejarah. Ah, kenapa bisa seperti itu? Apa-apa? Apa? Tempat angkernya di Malaysia. Enggak. Oke, gini-gini.
Saya mohon maaf ya, tapi saya harus ceritakan begini, bahwa banyak sekali sejarah-sejarah yang diceritakan dengan sangat bombastis, dengan sangat hebat dan sebagainya, tapi realitas itu gak pernah pakai gimmick. Ingat, realitas itu kering, garing, gak seru. Realitas itu biasa-biasa aja. Jadi kemudian ketika kita menemukan ada sejarah yang wow, sejarah yang bombastis, itu mungkin salah satu indikasi bahwa sejarah itu adalah hoax. Dan pada dasarnya, kebanyakan sejarah yang kita terima itu adalah sejarah yang hoax. Dan mau diakui atau tidak, kebanyakan guru sejarah itu ketika menyampaikan sejarah, dia menyampaikan sejarah yang palsu. Saya gak bilang bahwa semua guru sejarah itu seperti itu. Saya cuma bilang banyak guru sejarah yang seperti itu. Maaf ya. Kenapa, kenapa bisa seperti itu? Gini nih, ada beberapa ada beberapa hal yang harus kita pahami untuk bagaimana memahami sejarah. Yang saya katakan tadi, yang pertama itu adalah bahwa sejarah itu adalah fakta. Dan fakta itu tanpa gimmick. Dan karena fakta itu tanpa gimmick, maka dia biasanya tidak seru, tidak emosional, dan biasa-biasa aja. Makanya ketika ada sejarah yang wow, maka kita harus curigai bahwa sejarah itu tidak meyakinkan. Sebagai contoh yang paling sering kita dengar, Indonesia dijajah 350 tahun. Pada faktanya adalah 34 tahun. Tara. Tapi kenapa tiba-tiba jadi 350 tahun? Biar bombastis. Pada waktu itu sebenarnya kebohongan itu muncul gara-gara ketidaksengajaan. Jadi Soekarno mengatakan dalam pidatonya yang berapi-api di depan rakyat Indonesia, saudara-saudara, kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Rakyat kita diinjak-injak, sumber daya alam kita diambil, dan setelah kita merdeka, mereka datang lagi. Apakah kita mau membiarkan mereka datang kembali? Mengambil kembali hak-hak kita? Ini adalah tanah kita. Soekarno kalau pidato kan gitu kan. Nah, ketika Soekarno pidato dengan cara seperti itu, dia kemudian bilang bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Pada faktanya adalah penjajahan Indonesia baru terjadi pada tahun 1907 sampai 1942 yang kemudian diduduki oleh Jepang dan seterusnya baru Belanda datang lagi tahun 45. Yang dalam konteks itu dari 07 sampai 42 itu berapa tahun? 35 tahun. 34, sekian tahun. Nah, kenapa bisa Soekarno seperti itu? Karena Soekarno pada waktu itu bukan sedang menyampaikan sejarah. Soekarno pada waktu itu sedang memberikan penjelasan bahwa kalau kita dijajah terus-terusan, maka kita sumber dayanya diambil, hak-hak kita diambil, maka kita harus melakukan perlawanan terhadap siapapun yang mau menjajah kita. Jadi, ada bahasa-bahasa retoris, ada bahasa-bahasa yang lebay, yang sengaja diutarakan oleh Bung Karno, bukan untuk membohongi kita, tetapi untuk menaikkan tensi amarah dan tensi semangat kita dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tapi teks 350 tahun itu kemudian oleh sejarawan belakangan disebutkan. Padahal sudah kita ketahui misalkan begini. Belanda datang ke Indonesia tahun berapa? Tahun 1596. Siapa orang pertamanya? Cornelius de Houtman yang datang ke Nusantara kemudian melakukan perdagangan. Tapi perdagangan itu ternyata dia datang terlalu sombong sehingga dia harus ribut dengan orang-orang Banten. Dan ribut dengan orang-orang Banten itu masalahnya ribet. Karena apa? Karena orang Banten jago debus. Jadi dalam pertempuran 250 tentara Cornelius de Houtman yang dibawa itu tinggal sisa 50 orang. Karena dia congkak, dia datang ke Banten, Pak, datang ke Raja Banten, Sultan Banten, Pak, saya mau pesen pala sama lada. Kata Raja, ngantri dulu. Itu ada pelaut Jepang, ada orang India, ada pedagang Cina, ada pedagang Arab. Lagi mau beli juga di sini, tolong ngantri. Terus kata Cornelius apa? Pak, tapi mereka tidak punya senapan. Saya punya, Pak. Jadi jangan macam-macam sama saya, Pak. Baru datang udah ngancem. Emang senapan macam apa? Kata Sultan. Ini, Pak. Kalau ditembakin ke jidat Bapak, Bapak mati sekarang, Pak. Langsung ngancem, kan kurang ajar. Ya akhirnya apa? Coba dong.
Serem kan? Cornelis, kuy, buktiin. Ditembak, cucur, guling, 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 guling. Sakit anjoy. No, kok bangun lagi? Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di situ, dan akhirnya Cornelius de Houtman ditelanjangin dan 200 pasukannya dibantai di Banten, kapal-kapalnya disisain, satu dari 3 kapal yang dibawa ke Banten dipulangin cuma satu, sambil nangis-nangis gak pakai baju karena bajunya pun disita. Dan itulah kalau misalkan kalian semua main ke Banten, di situ ada pakaian adat Banten kok mirip sama pakaian Belanda zaman dulu, karena itu adalah sitaan dari Belanda. Nah, cerita yang saya sampaikan barusan sedikit lebay, tapi nanti kita lanjutkan kenapa kita harus belajar sejarah. Tapi gini nih, akhirnya apa? Cornelis de Houtman datang lagi ke Nusantara 5 tahun kemudian, tapi nggak mau ke Banten, takut ditelanjangin lagi. Akhirnya dia datangnya kemana? Ada yang tahu? Kemana? Ada yang tahu? Ke Aceh, betul sekali. Ke Aceh. Masih polontong juga, masih gitu juga, masih pamer-pamer bawa senapan juga. Akhirnya apa? Ditantangin sama cewek. Cornelis, ribut sama gua 1 lawan 1 di geladak kapal, berani nggak? Si Cornelis ngelihat yang nantangnya cewek. Andai, gak tega gue ngelawan cewek. Cornelis itu badannya gede, tinggi, orang Belanda. Ngelawan orang Indonesia yang kontet. Dan cewek lagi. Aduh, gak tega. Aduh. Tapi karena udah ditantang, ya peraturan zaman dulu kalau udah ditantang berantem duel itu pasti harus nyanggupin. Kalau enggak bukan cowok banget gitu lah. Ya udah, berantem di geladak kapal. Tahu-taunya Cornelis bawa pedang panjang. Sreng. Si cewek keluarin rencong. Nih, sial banget. Itu si Cornelisnya ketawanya 2 kali. Udah mau ngelawan cewek kontet, senjatanya juga kontet. Kecil segede gini. Aduh, panitia please lah, tuh jangan ngeremehin saya gini-gini juga dulu teh jago berantem, atau please lah. Ya ampun, aduh. Tapi ya udahlah, gua kasih lu kematian yang cepet lah. Gua hargain jiwa kesatria lu walaupun lu cewek. Berantem, lehernya putus. Pakai rencong, tusuk sini, tarik, srek gitu. Wah. Cornelis meninggal sama perempuan, tempuran 1 lawan 1. Kenapa perempuan itu bisa menang? Siapa dia? Laksamana Malahayati. Jenderal, bukan, Laksamana pertama di dunia yang adalah perempuan. Dia pendekar, jago berantem, dan gak ada yang tahu. Cornelis de Houtman pada waktu itu gak ada yang tahu. Dia kira itu cewek biasa yang, ya yang gitu. Nah ini ternyata cewek itu jago berantem, dia adalah komandan seluruh kekaisaran Aceh, Kesultanan Aceh, armada angkatan lautnya dipimpin sama cewek ini satu ini. Dan dia nggak tahu, cuman cewek gitu. Ternyata dianya mati. Makanya Cornelis de Houtman mati di situ. Sekarang dilihat dari kronologi itu, mungkinkah kita membenarkan Soekarno bahwa penjajahan dimulai dari tahun 1596? Orang Cornelis yang pertama dikibulin, terus dibantai prajuritnya. Yang kedua nyawanya sendiri habis. Apakah itu disebut sebagai penjajahan? Awal mula penjajahan? Tidak. Cornelis cuma mau dagang dan dia dikacangin 2 kali di situ, di Nusantara. Makanya itu sebenarnya bukan awal mula penjajahan. Setelah itu muncullah VOC. VOC juga bukan Belanda. VOC itu adalah pedagang. Anggota Freemason, didirikan oleh Freemason, kemudian bikin lapak dagang di Indonesia dan menjadi perusahaan terbesar di dunia sepanjang sejarah, berkali-kali lipat daripada orang paling kaya di dunia saat ini asetnya. Nah, itu dapatnya dari mana? Dari Indonesia. Tapi apakah waktu di Indonesia dia menjajah? Dia hanya bikin kontrak dagang dengan 3 kerajaan di Indonesia. Banten, kemudian Makassar, dan yang kemudian Mataram. 3 itu doang. Dan kalau misalkan apakah itu disebut sebagai penjajahan? Cuma 3 kerajaan itu di antara sekian banyak kerajaan di Nusantara, dan VOC pada waktu itu bukan Belanda. Makanya kalau disebut sebagai penjajahan Indonesia di Belanda, penjajahan Belanda di Indonesia 350 tahun, itu hoax. Dan setelah VOC dibubarkan, gara-gara Flying Dutchman,
Kenapa ketawa? Flying Dutchman itu nyata dan dia adalah orang VOC yang datang ke Indonesia. Kalau nggak percaya, lihat SpongeBob. Lihat seragam Flying Dutchman di situ. Kemudian kalian cari seragam tentara VOC. Maka kalian akan menemukan kesamaannya karena Flying Dutchman, orang Belanda terbang, adalah orang VOC dari Belanda yang datang ke Indonesia untuk ngambil rempah-rempah. Tapi dia ditenggelamkan di Tanjung Harapan gara-gara kutukan dan lain sebagainya dan ceritanya panjang. Tetapi itu kaitannya dengan Nusantara. Nah, tapi VOC-nya runtuh. Kemudian digantikan sama siapa? Herman Willem Daendels datang ke Indonesia. Dia Belanda bukan? Dia Belanda bukan? Herman Willem Daendels adalah orang Belanda, Tulen, tapi dia mengabdi dan datang ke Indonesia atas perintah dari Louis Napoleon, kakak adiknya dari Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Jadi waktu dia bikin Anyar Panarukan, waktu dia bikin Kota Bandung dan lain sebagainya, bukan atas nama Belanda, tapi atas nama pemerintahan Prancis, dan itulah yang kemudian melatar belakangi, salah satu yang melatar belakangi Bandung disebutnya Paris Van Java. Karena itu, bukan yang itu. Karena apa? Karena wilayah ini itu dibangunnya sama Prancis, bukan sama Belanda. Dan itu penjajahannya penjajahan Prancis. Jadi gimana ceritanya? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, padahal Daendels dari 1808 sampai 1811 berkuasanya atas nama Prancis. Dan setelah Daendels dikalahkan, siapa yang menggantikannya? Thomas Stanford Raffles, yang menjadi perwakilan dari Lord Minto, yang dia adalah perwakilan dari Inggris. Indonesia dijajah Inggris di situ 5 tahun. Jadi, di mana ceritanya penjajahan Belanda 350 tahun? Orang 1811 sampai 1816 dijajahnya sama Inggris. Dan setelah itu apa? Baru Belanda mulai mencoba. Ingat, Belanda baru mulai mencoba melakukan penaklukan pada wilayah-wilayah Nusantara. 1817 dia menaklukkan kerajaan menaklukkan Saparua, 1821 kemudian menghabisi Perang Padri, kemudian 1825 yang akhirnya benar-benar membuat mereka terseok-seok, itu adalah Perang Diponegoro. Itu mereka baru mulai penjajahan di situ, satu demi satu dicaplok, dan selesai tuntas klaim sepihak mereka tahun 1904 yang kemudian disebut sebagai Pax Nederlandica. Bohongnya jauh, 350 tahun ke 35 tahun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gini nih, kalau kalian belajar sungguhan, belajar sejarah, kalian nggak akan kekejar. Yang kalian belajar sejarah di sekolah, itu adalah pelajaran sejarah sebagai kisah.